Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini. Jangan lupa komen daerah asal kalian dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai ceritanya. Suasana restoran bertema fine dining di pusat Jakarta itu seharusnya terasa romantis. Lilin-lilin kecil yang menari di atas meja marmer, alunan biola yang mendayu di sudut ruangan, serta aroma trufle dan anggur merah yang memenuhi udara, semuanya adalah elemen sempurna untuk merayakan 5 tahun pernikahan. Hana duduk dengan anggun, mengenakan gaun sutra berwarna marun yang dipesan khusus untuk malam ini. Wajahnya yang cantik dipoles riasan tipis, menonjolkan mata bening yang sejak tadi tak berhenti melirik jam tangan peraknya. Pukul 20. Aris, suaminya, terlambat 1 jam. Hana menghela napas, mencoba mengusir rasa cemas yang mulai menggerogoti dadanya. Selama 5 tahun ini, Aris adalah sosok suami yang nyaris sempurna di mata orang lain. Tampan, mapan, dan sangat berbakti pada ibunya. Namun, 6 bulan terakhir, Hana merasakan ada tembok es yang perlahan terbangun di antara mereka. Aris menjadi lebih pendiam, sering pulang larut dengan alasan proyek besar, dan yang paling menyakitkan, ia mulai jarang menyentuh Hana. Mungkin dia hanya lelah, batin Hana mencoba menghibur diri sendiri. Dia sedang berjuang untuk masa depan kami, apalagi setelah kami kehilangan calon bayi kami tahun lalu. Tepat pukul 20.15, sosok tinggi tegap itu muncul. Aris melangkah dengan tergesa, jas hitamnya tersampir di lengan. Ia tampak kusut, namun tetap mempesona. Tanpa kecupan di dahi seperti biasanya, ia langsung duduk dan mengembuskan napas panjang. "Maaf, Han." Rapatnya molor. "Klien dari Singapura rewel sekali," ucap Aris tanpa menatap mata Hana. Ia langsung meraih gelas air putih dan meneguknya hingga tandas. Hana tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu sibuk. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-5, ya?" Hana menyodorkan sebuah kotak kecil berisi jam tangan mewah yang sudah ia siapkan sejak bulan lalu. Aris menerimanya, membukanya sekilas, lalu meletakkannya kembali di meja. "Terima kasih, Han. Bagus. Nanti aku pakai." "Mas tidak bawa apa-apa untukku?" tanya Hana setengah bercanda, meski hatinya berharap. Aris tampak tersentak. Ia merogoh saku jas yang diletakkan di kursi sebelah. "Ah, hampir lupa. Aku beli sesuatu tadi di mal dekat kantor." Ia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil berlogo toko ternama. Hana membukanya dengan binar mata bahagia. Sebuah kalung emas dengan liontin permata kecil. "Cantik sekali, Mas. Terima kasih banyak." Namun, saat Hana hendak mencoba kalung itu, ia menyadari sesuatu. Di dalam kotak itu, ada secari kertas kecil yang terselip di bawah bantalan beludru. Karena Aris sedang sibuk membalas pesan di ponselnya, Hana mengambil kertas itu dengan rasa penasaran. Itu bukan kartu ucapan. Itu adalah struk pembayaran. Mata Hana membelalak. Di struk itu tertera pembelian 2 buah perhiasan. Satu adalah kalung yang ia pegang, dan satu lagi adalah sebuah gelang berlian dengan harga yang jauh lebih mahal, 10 kali lipat harga kalung ini. Dan yang membuat jantung Hana serasa berhenti berdetak adalah nama yang tertera di catatan pengiriman. "Untuk Santi, hadiah kesayangan." Tangan Hana mulai gemetar. Ia mencoba mengatur napasnya yang mendadak sesak. Siapa Santi? Kenapa Aris membelikan perhiasan semahal itu untuk orang lain di hari ulang tahun pernikahan mereka? "Mas." Suara Hana bergetar. Aris mendongak, matanya menatap tajam ponsel, lalu beralih ke Hana. "Ada apa lagi? Makanannya sudah datang, ayo dimakan." "Siapa Santi?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Aris terdiam.
Matanya yang tadi tampak lelah mendadak berubah menjadi waspada, lalu dengan cepat berubah lagi menjadi kemarahan yang tertahan. Apa maksudmu? Hana meletakkan struk itu di atas meja. Aku menemukan ini di kotak kalungku. Kamu beli 2 perhiasan. 1 untukku, dan 1 lagi yang jauh lebih mahal untuk perempuan bernama Santi. Siapa dia? Mas? Aris menyambar struk itu dengan kasar. Wajahnya memerah. Oh, itu titipan klien. Santi itu sekretaris Pak Hendra, klien Singapura tadi. Dia minta tolong aku belikan karena aku sedang di mall yang sama. Kamu ini apa-apaan sih? Menuduhku sembarangan. Titipan klien tapi catatannya, hadiah kesayangan? Dan kamu membayarnya pakai kartu kredit pribadimu. Mas? Aku tidak bodoh? Suara Hana meninggi, memancing perhatian beberapa tamu di meja sebelah. Aris menggebrak meja dengan pelan namun penuh penekanan. Hana, jaga bicaramu. Ini tempat umum. Kamu mulai lagi. Kan? Penyakit, halusinasi, kamu itu muncul lagi? Kamu sudah mulai stres sejak keguguran itu? Han? Jangan buat aku malu di sini. Hana terpaku. Penyakit halusinasi? Ia merasa sehat-sehat saja. Memang ia sempat depresi setelah kehilangan bayinya, tapi ia sudah pulih. Namun belakangan ini, setiap kali ia mengonfrontasi Aris tentang sesuatu yang mencurigakan, Aris selalu menggunakan alasan kesehatan mental untuk menyudutkannya. Aku tidak halusinasi, Mas. Buktinya jelas. Buktinya apa? Struk itu? Aku sudah jelaskan, kan? Aris berdiri, meraih jasnya. Moodku rusak. Aku pulang duluan. Kamu pulang naik taksi saja kalau sudah tenang. Jangan sampai orang-orang berpikir aku punya istri gila yang hobi teriak-teriak di restoran. Aris melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Hana yang hancur di kursinya. Air mata Hana jatuh setetes demi setetes. Ia merasa sendirian di tengah kemewahan restoran itu. Saat hendak merapikan tasnya, Hana melihat jas Aris tertinggal di kursi. Aris begitu terburu-buru hingga lupa membawanya. Hana mengambil jas itu, berniat membawanya pulang. Namun, saat ia mengangkat jas tersebut, sebuah benda jatuh dari saku dalamnya. Sebuah kunci akses kamar hotel. Hotel Grand Emerald. Kamar 1208. Hana memungut kunci itu dengan tangan yang kedinginan. Di baliknya tertera reservasi untuk malam besok. Pikirannya melayang. Jika Aris bilang dia akan dinas keluar kota besok, kenapa kunci hotel ini ada padanya? Dan hotel ini hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah mereka. Hana menyeka air matanya dengan kasar. Rasa sedihnya perlahan berganti dengan api kemarahan yang dingin. Ia bukan lagi Hana yang lemah yang bisa ditindas dengan kata-kata, gila. Sesampainya di rumah, Hana disambut oleh tatapan sinis ibu mertuanya, Bu Siska, yang sedang duduk di ruang tamu sambil menyesap teh. Baru pulang? Aris sudah di kamar, dia bilang kamu kumat lagi di restoran? Tanya Bu Siska dengan nada meremehkan. Kasihan Aris, sudah capek kerja, punya istri tidak stabil mentalnya. Harusnya kamu bersyukur punya suami sesabar dia. Hana menatap mertuanya lurus-lurus. Aku tidak kumat, Ma. Aku hanya bertanya hal yang wajar. Wajar menurutmu, tidak wajar bagi orang normal. Potong Bu Siska ketus. Sudah, masuk kamar. Minum obat penenangmu. Tadi Mama sudah taruh di atas nakas. Jangan bikin ribut lagi, atau Mama benar-benar akan sarankan Aris untuk membawamu ke RSJ supaya kamu bisa istirahat total. Hana tidak menjawab. Ia berjalan menuju kamarnya dengan langkah berat. Di dalam kamar, Aris sudah berpura-pura tidur. Hana melihat botol obat di atas nakasnya. Obat yang selama ini diklaim Aris sebagai vitamin untuk membantu tidurnya setelah keguguran. Hana mengambil botol itu, lalu masuk ke kamar mandi. Ia mengeluarkan ponselnya dan memotret label obat tersebut,
lalu mengirimkannya ke seorang teman lamanya yang bekerja sebagai apoteker. "Tolong cek, ini sebenarnya obat apa?" tulis Hana dalam pesan singkat. "Hanya butuh 5 menit sampai balasan itu masuk." "Hana, ini bukan vitamin. Ini antipsikotik dosis kuat yang biasanya diberikan pada pasien skizofrenia berat. Efek sampingnya bisa membuat orang linglung, sulit konsentrasi, dan terlihat bingung seperti orang kehilangan ingatan jika dikonsumsi orang sehat." "Kamu dapat dari mana?" Jantung Hana seolah melompat keluar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Jadi selama ini, mereka perlahan-lahan meracuninya untuk membuatnya benar-benar terlihat gila? Hana membuang semua pil itu ke dalam lubang toilet dan menyiramnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap pintu kamar yang tertutup. Di balik pintu itu ada suami dan mertua yang sedang merencanakan kehancurannya. "Kalian ingin aku jadi orang gila?" gumam Hana pelan dengan tatapan mata yang kini setajam silet. "Baik, akan kupastikan kalian yang akan gila karena perbuatanku sendiri." Hana kembali ke kamar, berbaring di sisi tempat tidur yang jauh dari Aris. Ia memejamkan mata, namun otaknya bekerja keras. Besok adalah jadwal reservasi Hotel Grand Emerald. Besok adalah hari di mana ia akan memulai pertunjukannya. Ia tidak akan hanya menangis. Ia akan menyeret mereka semua ke dalam lumpur yang mereka gali sendiri. Matahari pagi menembus celah gorden kamar, namun Hana sudah terjaga sejak fajar. Ia sengaja tetap berbaring, mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang masih terlelap. Di sampingnya, Aris menggeliat, lalu beranjak menuju kamar mandi. Tidak ada kecupan pagi, tidak ada sapaan hangat. Yang ada hanyalah suara gemericik air dan aroma pengkhianatan yang semakin menyengat. Hana bangkit saat Aris keluar dari kamar mandi dengan setelan kantor yang rapi. Ia tampak lebih bersemangat dari biasanya. Semangat yang Hana tahu bukan karena pekerjaan, melainkan karena rencana kencannya di Hotel Grand Emerald malam nanti. "Aku pulang telat lagi malam ini, Han. Ada rapat evaluasi akhir bulan," ujar Aris sambil memasang dasinya di depan cermin. Ia bahkan tidak menoleh pada Hana. "Rapatnya di kantor, Mas?" tanya Hana datar, suaranya sengaja dibuat serak seolah baru bangun tidur. Aris terhenti sejenak. "Iya, di mana lagi?" "Oh ya, Mama akan menemanimu hari ini. Tadi malam kamu agak kacau. Mama khawatir kamu sendirian di rumah dalam kondisi mental seperti itu." Hana mengepalkan tangannya di balik selimut. Kondisi mental seperti itu. Kata-kata itu adalah senjata Aris untuk melumpuhkan akal sehatnya. "Aku merasa lebih baik hari ini, Mas. Aku rasa aku tidak butuh dijaga." Aris berbalik, berjalan mendekati tempat tidur, dan duduk di pinggirnya. Ia mengusap rambut Hana dengan gerakan yang terlihat lembut, namun terasa sangat palsu bagi Hana. "Han, dengar. Kamu itu sakit. Kamu sering lupa apa yang kamu ucapkan. Kemarin di restoran, kamu mempermalukan aku karena halusinasi tentang struk belanja. Aku hanya ingin kamu sembuh." Hana menatap mata suaminya. Jika dulu ia melihat cinta di sana, kini ia hanya melihat lubang hitam penuh tipu daya. "Terima kasih, Mas. Kamu baik sekali." Setelah Aris berangkat, Hana turun ke lantai bawah. Di ruang makan, Bu Siska sudah menunggu dengan sepiring nasi goreng dan segelas susu putih. "Duduk, Hana. Mama sudah buatkan sarapan," kata Bu Siska dengan nada bicara yang dibuat-buat manis, namun matanya tetap dingin. "Habiskan susunya, lalu minum obatmu. Mama tidak mau kamu mengamuk lagi seperti tempo hari." Hana duduk. Ia menatap gelas susu itu dengan waspada. Berdasarkan informasi dari temannya tadi malam, ia tahu susu ini kemungkinan besar sudah dicampur dengan obat antipsikotik tersebut untuk membuatnya tampak linglung sepanjang hari. Aku ingin ke supermarket sebentar. Bahan dapur habis," ujar Hana mencoba memancing. "Tidak usah, kamu di rumah saja," bentak Bu Siska cepat, sebelum kembali melembutkan suaranya. "Maksud Mama,
Di luar panas. Nanti kalau kamu pingsan atau tiba-tiba histeris di jalan, siapa yang susah? Biar Bei Inah saja yang belanja. Kamu fokus istirahat. Hana terdiam. Ia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Saat Bu Siska lengah karena menerima telepon, Hana dengan cepat menukar gelas susunya dengan gelas milik Bu Siska yang berisi teh tawar. Ia membuang teh itu ke pot tanaman di dekat jendela dan mengisi gelas mertuanya dengan air putih biasa. Sementara susu beracun itu ia tuang ke saluran pembuangan wastafel dapur dengan sangat hati-hati. Siang harinya, beberapa tetangga datang berkunjung. Rupanya, Bu Siska sengaja mengundang mereka untuk pengajian kecil. Namun, Hana segera menyadari bahwa ini bukan pengajian biasa. Ini adalah panggung sandiwara. Mohon doanya ya, ibu-ibu, ucap Bu Siska sambil mengusap air mata buaya di depan para tetangga. Hana ini sejak kehilangan bayinya jadi sering bicara sendiri. Kadang dia menuduh Aris yang tidak-tidak. Kami sedih sekali melihatnya begini. Para tetangga menatap Hana dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Sabar ya, Bu Siska. Memang berat punya menantu yang terganggu jiwanya, sahut salah satu tetangga, Bu RT. Hana keluar dari dapur membawa nampan berisi kue. Ia mendengar semua itu. Dadanya bergemuruh, namun ia memaksakan diri untuk tersenyum. Ia sengaja berjalan sedikit limbung, berpura-pura seolah obat itu sedang bekerja. Ini kuenya, Tante, ujar Hana dengan suara pelan dan tatapan yang dikosongkan. Hana, kamu sudah minum obatnya tadi? Tanya Bu Siska dengan nada penuh perhatian yang menjijikkan. Sudah, Ma. Tapi kepalaku agak pusing. Jawab Hana. Tuh, lihat kan ibu-ibu? Baru bicara sebentar saja sudah mengeluh pusing. Padahal dia cuma di rumah saja, bisik Bu Siska pada tetangga di sebelahnya, cukup keras untuk didengar Hana. Sepanjang sore, Hana terus memantau ponselnya. Ia telah memasang aplikasi pelacak di ponsel Aris secara diam-diam beberapa hari lalu. Titik biru di peta menunjukkan Aris masih berada di kantornya. Namun, sebuah pesan masuk dari detektif swasta yang ia sewa seminggu lalu. Target baru saja memesan buket bunga mawar merah besar. Pengiriman menuju Hotel Grand Emerald, kamar 1208 atas nama Aris Pratama. Foto terlampir. Hana melihat foto itu. Aris tampak tersenyum lebar sambil memegang kartu ucapan kecil. Kemarahan Hana memuncak, namun ia tahu ia harus tetap tenang. Ia tidak boleh meledak sekarang, atau rencana besarnya akan gagal. Sore menjelang malam, Bu Siska tampak mulai tidak sabar. Hana, Mama ada urusan sebentar ke rumah teman. Kamu di rumah saja, jangan buka pintu untuk siapapun. Mas Aris mungkin pulang sangat larut karena rapat. Hana tahu itu bohong. Bu Siska pasti akan pergi ke suatu tempat untuk memberi ruang bagi Aris, atau mungkin malah membantu Aris menutupi jejaknya. Baik, Ma. Aku mau tidur saja, kepalaku berat sekali. Hana berpura-pura menguap dan berjalan menuju tangga. Begitu pintu depan terkunci dan mobil mertuanya menjauh, Hana langsung berubah. Matanya yang tadi sayu kini berkilat tajam. Ia naik ke kamarnya, mengenakan pakaian yang tertutup namun elegan, setelan blazer hitam dan kacamata besar. Ia merogoh laci paling bawah di lemari pakaiannya, mengambil sebuah amplop coklat berisi rekaman suara dan beberapa dokumen yang berhasil ia curi dari meja kerja Aris. Kalian pikir aku gila? Kita lihat siapa yang akan kehilangan akal sehat malam ini. Bisik Hana pada dirinya sendiri. Hana menelepon sebuah nomor. Halo, Pak? Saya butuh mobil jemputan sekarang. Bukan ke rumah sakit, tapi ke Mall Grand Emerald. Dan tolong, pastikan kamera cadangan yang saya pesan sudah siap. Hana turun lewat pintu belakang untuk menghindari kecurigaan Bei Inah. Ia melangkah menuju jalan raya dengan tekad yang bulat. Malam ini bukan sekadar tentang memergoki suami selingkuh. Ini adalah tentang merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak dengan label gila. Namun,
Baru saja ia hendak masuk ke taksi, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Kaca jendela terbuka. Itu adalah Bu Siska. Mertuanya tidak benar-benar pergi ke rumah teman. Ia berputar balik untuk memastikan Hana benar-benar tertidur karena obat tersebut. "Hana? Mau kemana kamu?" teriak Bu Siska dengan wajah garang. "Sudah Mama bilang kamu jangan keluar. Kamu benar-benar gila." "Ya." Hana tertegun sejenak, namun kemudian sebuah ide gila terlintas di kepalanya. Ia tidak lari. Sebaliknya, ia justru mendekati mobil mertuanya dengan senyum lebar yang aneh. Senyum yang benar-benar terlihat seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan. "Mama!" "Kebetulan sekali," seru Hana dengan suara melengking yang dibuat-buat. "Aku baru saja dapat bisikan. Ma, katanya Mas Aris sedang dalam bahaya di hotel dekat sini. Kita harus menyelamatkannya sekarang juga. Ayo, Ma, cepat." Bu Siska terbelalak. "Apa? Bisikan apa? Kamu bicara apa sih, Hana?" Hana langsung membuka pintu mobil mertuanya dan masuk ke kursi penumpang dengan paksa. Ia mencengkeram lengan Bu Siska dengan sangat kuat, kuku-kukunya sedikit menekan kulit mertuanya. "Ayo jalan, Ma. Kalau tidak, Mas Aris akan celaka. Mama sayang Mas Aris, kan? Ayo ke Hotel Grand Emerald sekarang." Melihat kegilaan di mata Hana, Bu Siska gemetar ketakutan. Ia mengira obatnya telah membuat Hana mengalami psikosis atau ledakan mental. Karena takut Hana akan menyerangnya di dalam mobil, Bu Siska terpaksa menjalankan mobilnya. Iya, kita ke sana. Tapi lepaskan tangan Mama, Hana. Sakit." Hana tidak melepaskannya. Ia justru mempererat cengkeramannya sambil terus bergumam tidak jelas, padahal di dalam hatinya ia sedang tertawa. "Ikan sudah masuk ke dalam jaring," batin Hana. "Mari kita lihat reaksimu, Mama mertua, saat melihat putra kesayanganmu sedang memadu kasih dengan gundiknya." Mobil Honda CR-V milik Bu Siska melaju membelah kemacetan Jakarta menuju kawasan pusat bisnis. Di dalam kabin yang dingin, suasana terasa sangat mencekam. Hana masih mencengkeram lengan mertuanya dengan kekuatan yang tidak biasa, sementara matanya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong yang dibuat-buat. "Hana, lepaskan. Kamu menyakiti Mama," rintih Bu Siska. Ia mencoba melepaskan tangan Hana, namun menantunya itu seolah memiliki tenaga 2 kali lipat dari biasanya. "Kita harus cepat, Ma," gumam Hana dengan nada monoton yang mengerikan. Suara itu bilang Mas Aris sedang dikelilingi api. "Kamar 1208, kamar 1208, kita harus memadamkan apinya, Ma." Bu Siska bergidik ngeri. Obat itu benar-benar merusak otaknya, pikirnya dengan rasa puas yang bercampur takut. Di satu sisi, ia senang karena Hana kini terlihat benar-benar gila, hal yang akan mempermudah rencananya dan Aris untuk memasukkan Hana ke RSJ dan menguasai harta warisan orang tua Hana yang tersimpan dalam bentuk deposito abadi. Namun di sisi lain, ia takut Hana akan mencelakainya secara fisik. "Iya, Hana. Kita ke sana. Tapi setelah ini kamu harus janji untuk tenang dan minum obat lagi. Ya?" bujuk Bu Siska, suaranya gemetar. Hana tidak menjawab. Ia hanya terus menggumamkan nomor kamar hotel itu berulang-ulang seperti mantra. Di balik aktingnya, Hana sedang menahan tawa yang meledak-ledak. Ia melihat betapa pucatnya wajah mertuanya. Bu Siska tidak tahu bahwa ia sedang mengantar dirinya sendiri menuju jurang kehancuran. Sesampainya di lobi Hotel Grand Emerald yang megah, Bu Siska mencoba menghentikan mobil. "Sudah sampai. Sekarang biarkan Mama menelepon Aris. Kamu tunggu di sini." "Tidak." Hana tiba-tiba berteriak, membuat Bu Siska tersentak kaget hingga kepalanya hampir membentur kaca jendela. "Mas Aris tidak boleh tahu kita datang. Ini kejutan keselamatan. Ayo, Ma." Hana keluar dari mobil dan menarik paksa tangan Bu Siska. Beberapa petugas valet dan tamu hotel menatap mereka dengan heran.
Seorang wanita muda yang tampak elegan menyeret seorang wanita tua yang terlihat ketakutan dan berantakan. "Hana! Malu? Hana! Lepaskan!" bisik Bu Siska sambil berusaha menutupi wajahnya dengan tas tangan mahal. Hana mengabaikannya. Ia melangkah lebar menuju lift. Saat pintu lift terbuka, ia mendorong mertuanya masuk. Di dalam lift yang berdinding cermin, Bu Siska melihat pantulan dirinya. Rambut yang sedikit acak-acakan dan wajah yang penuh keringat dingin. Sementara itu, Hana berdiri tegak di sampingnya, masih dengan tatapan kosong, namun dengan senyum tipis yang sangat tipis hingga Bu Siska tidak menyadarinya. Ting! Lantai 12. Pintu lift terbuka. Karpet tebal berwarna emas meredam langkah kaki mereka. Hana melangkah pasti menuju kamar 1208 yang terletak di ujung lorong. Setiap langkah terasa seperti dentuman genderang perang di dada Hana. Ia tahu, setelah pintu ini terbuka, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. "Hana, berhenti. Kita tidak bisa sembarangan mengetuk kamar orang." Bu Siska mencoba menahan Hana, namun kekuatannya kalah jauh. "Ini kamar Mas Aris, Ma. Aku mencium aromanya di sini," ucap Hana dengan nada yang kini terdengar lebih sadar, namun tetap aneh. Hana berhenti tepat di depan pintu kamar 1208. Ia mengatur napasnya. Ia merogoh tasnya, bukan untuk mengambil kunci, melainkan untuk memastikan ponselnya sudah dalam posisi merekam. Ia juga telah mengatur agar siaran langsung, live, di akun media sosialnya aktif secara tersembunyi, dengan judul yang memancing, "Kejutan untuk Suami Tercinta." "Ma, ketuk pintunya," perintah Hana. "Tidak mau. Kamu gila. Kalau Mama tidak ketuk, aku akan berteriak, 'Kebakaran!' di lorong ini sekarang juga." Ancam Hana dengan mata yang mendadak melotot tajam ke arah Bu Siska. Ketakutan akan skandal yang lebih besar, Bu Siska akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu kayu jati itu. Tok tok tok. Tidak ada jawaban. Hana mendekatkan telinganya ke pintu. Ia mendengar suara tawa kecil dari dalam. Suara wanita. Dan suara bariton yang sangat ia kenal, suara Aris. "Ketuk lagi, Ma. Lebih keras," bisik Hana. Bu Siska mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Aris? Aris? Ini Mama?" Seketika, suara di dalam kamar terhenti. Hening mencekam menyelimuti lorong itu selama beberapa detik. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Grendel pintu bergeser. Pintu terbuka sedikit. Aris muncul dengan wajah gusar, rambutnya berantakan, dan ia hanya mengenakan jubah mandi hotel, bathrobe, putih. "Ma? Mama ngapain ke sini?" Kalimat Aris terhenti saat matanya beralih ke sosok di samping ibunya. Hana berdiri di sana dengan senyum paling manis namun paling mengerikan yang pernah dilihat Aris. "Hai, Mas." "Kejutan?" ucap Hana riang. Aris memucat seketika. "Hana? Kamu harusnya di rumah." "Ma? Kenapa Mama bawa dia ke sini?" Bu Siska gagap. Dia menyeret Mama." Riz." Dia mengamuk. Hana tidak membiarkan mereka bicara lebih lanjut. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Hana mendorong pintu kamar itu dengan bahunya. Aris yang tidak siap terjungkal ke belakang. Hana melangkah masuk, menyeret Bu Siska yang menjerit kecil ke dalam kamar. Di sana, di atas tempat tidur king size yang berantakan, seorang wanita muda dengan pakaian dalam yang minim sedang duduk sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Di atas meja nakas, terlihat botol sampahnya yang sudah terbuka dan sebuah kotak perhiasan terbuka yang berisi gelang berlian. Gelang yang sama dengan yang ada di struk belanja kemarin. "Santi." Hana menyebut nama itu dengan nada bertanya yang tenang. "Wah, gelang yang bagus. Hadiah kesayangan, bukan?" Wanita itu, Santi, tampak gemetar ketakutan. "Mas Aris siapa ini?" Aris bangkit dengan panik. "Hana, keluar. Kamu sedang sakit, Ma?"
Bawa dia keluar. Dia mulai halusinasi lagi. Hana tertawa. Tawanya menggema di seluruh kamar, sebuah tawa yang terdengar sangat waras namun penuh dengan luka. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya tepat ke wajah Aris dan Santi. Halusinasi, Mas? Ribuan orang yang sedang menonton siaran langsung ini juga halusinasi. Aris terpaku melihat layar ponsel Hana. Komentar-komentar pedas dan ribuan penonton terus bertambah di layar. Wajah selingkuhannya dan dirinya yang hanya memakai jubah mandi telah terekam secara permanen di dunia maya. Bu Siska, yang baru menyadari situasi sebenarnya, menatap putranya, lalu menatap Santi, lalu kembali ke Hana. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa rencana mereka untuk melabeli Hana gila telah gagal total. Sebaliknya, kini mereka tertangkap basah dalam skandal yang paling memalukan. Aris, kamu benar-benar. Suara Bu Siska tercekat. Hana berbalik menatap mertuanya. Kenapa? Ma? Kaget melihat anak saleh mama ternyata sedang rapat evaluasi di atas ranjang? Atau kaget karena menantu gila ini ternyata lebih pintar dari kalian berdua? Bu Siska memegangi dadanya. Napasnya mulai pendek-pendek. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi biru keunguan. Matanya melotot menatap pemandangan memuakan di depannya. Mama. Aris mencoba mendekati ibunya. Namun sebelum Aris sampai, tubuh Bu Siska limbung. Ia jatuh terduduk di lantai, lalu perlahan ambruk sepenuhnya. Matanya terpejam. Bu Siska pingsan tepat di kaki ranjang tempat putranya baru saja berzina. Mama! Aris berteriak histeris, mencoba mengguncang tubuh ibunya. Hana berdiri tegak di tengah ruangan, menatap kekacauan itu dengan dingin. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Jangan khawatir, Mas. Dia hanya pingsan karena malu, ujar Hana datar. Tapi tenang saja, ini baru babak pembukaan. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Hana berbalik dan melangkah keluar dari kamar hotel, meninggalkan Aris yang menangis meraung-raung dan Santi yang meringkuk ketakutan, sementara ribuan pasang mata di internet terus menyaksikan kehancuran keluarga yang semula tampak sempurna itu. Hana berjalan menyusuri lorong hotel dengan langkah yang sangat ringan, kontras dengan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya. Di belakangnya, suara teriakan panik Aris memanggil-manggil ibunya yang pingsan perlahan memudar. Hana masuk ke dalam lift, mematikan siaran langsung di ponselnya, dan melihat angka penonton yang fantastis. Ribuan komentar hujatan untuk Aris dan dukungan untuk dirinya membanjiri layar. Namun, Hana tahu ini belum cukup. Mempermalukan mereka di depan publik hanyalah serangan fisik. Ia butuh serangan yang akan mematikan masa depan finansial dan legal mereka. Sesampainya di lobi, Hana tidak langsung pulang. Ia duduk di salah satu sofa tersembunyi dan membuka laptop yang sudah ia siapkan di dalam tas besarnya. Berkat aplikasi penyadap yang ia tanam di ponsel Aris tempo hari, ia kini memiliki akses ke semua data yang baru saja terunggah ke cloud pribadi suaminya. Mari kita lihat sedalam apa lubang yang kamu gali, Mas, bisik Hana. Jarinya menari di atas keyboard. Ia mulai membuka folder tersembunyi yang diberi nama, Proyek Masa Depan. Awalnya Hana mengira itu adalah dokumen pekerjaan, namun isinya jauh lebih menjijikkan. Di dalamnya terdapat foto-foto dokumen kepemilikan tanah dan deposito atas nama orang tua Hana. Hana terkesiap saat melihat ada pindaian surat kuasa ahli waris yang sudah dipalsukan. Di sana tertera tanda tangan Hana, tapi Hana yakin ia tidak pernah menandatangani dokumen semacam itu. Tega sekali kamu, Mas. Kamu tidak hanya mengkhianati pernikahanku, tapi juga mencuri harta peninggalan orang tuaku, geram Hana. Tak hanya itu, Hana menemukan percakapan WhatsApp antara Aris dan Bu Siska dari sebulan yang lalu. Ia membacanya dengan dada yang bergemuruh. Aris, obatnya sudah mulai bereaksi. Hana tadi pagi bingung saat kutanya soal kunci mobil. Dia benar-benar terlihat seperti orang linglung. Bu Siska, bagus,
Riz. Terus kasih dosisnya. Jangan sampai dia sadar. Begitu dia dinyatakan tidak cakap secara hukum, kita langsung bawa dia ke yayasan di pinggir kota itu. Kita butuh tanda tangannya untuk pencairan deposito terakhir. Setelah itu, kamu bebas nikahi Santi. Aris, Santi sudah tidak sabar. Dia ingin gelang berlian yang kita lihat kemarin. Bu Siska, sabar. Begitu uang Hana cair, kamu bisa beli satu toko perhiasan untuk Santi. Yang penting sekarang, buat Hana terlihat gila di depan Pak RT dan tetangga. Hana menutup mulutnya dengan tangan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena ia masih mencintai Aris, tapi karena ia tidak menyangka manusia bisa sekejam itu. Ibu mertua yang selama ini ia layani seperti ibu kandung sendiri, ternyata menganggapnya tak lebih dari sapi perah yang harus dibuang setelah habis susunya. Hana segera mengunduh semua percakapan itu, termasuk rekaman suara saat Aris dan ibunya merencanakan pemberian obat penenang. Ia mengirimkan salinannya ke 3 email berbeda dan menyimpannya di 2 flash disk sebagai cadangan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah telepon dari nomor rumah sakit. Halo, Ibu Hana? Ini dari RS Medika. Ibu Siska dilarikan ke IGD karena serangan jantung ringan, dan Pak Aris sedang bersama beliau. Pak Aris meminta kami menghubungi ibu agar segera datang membawa dokumen asuransi Ibu Siska. Hana tersenyum sinis. Serangan jantung ringan? Atau serangan malu? Pikirnya. Terima kasih informasinya, Suster. Saya akan segera ke sana, jawab Hana dengan nada bicara yang terdengar cemas, aktingnya masih berjalan sempurna. Hana berdiri. Ia tahu ini saatnya untuk skakmat. Ia tidak akan membawa dokumen asuransi. Ia akan membawa pengacara dan polisi. Sebelum menuju rumah sakit, Hana menghubungi Pak Darmas, pengacara keluarga orang tuanya yang selama ini dicurigai Aris sudah tidak aktif. Halo, Pak Darma? Ini Hana. Saya punya semua buktinya. Pemalsuan tanda tangan, rencana pembunuhan karakter, dan penganiayaan dengan obat-obatan terlarang. Saya ingin Bapak bertemu saya di RS Medika sekarang juga. Kita akan melakukan penangkapan malam ini. Baik, Hana. Saya sudah menyiapkan tim. Kamu tenang saja, keadilan akan memihakmu. Suara berat Pak Darma memberikan kekuatan tambahan bagi Hana. Hana melangkah keluar hotel. Ia melihat ke langit malam Jakarta yang tanpa bintang. Dulu ia merasa seperti burung dalam sangkar, tapi malam ini, ia menyadari bahwa dialah yang memegang kunci sangkar itu sejak awal. Di dalam taksi menuju rumah sakit, Hana menatap botol obat kosong yang ia bawa sebagai bukti. Ia membayangkan wajah Aris saat menyadari bahwa istrinya yang gila, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas seluruh hidupnya. Permainan kalian sangat kotor, Mas, Mama, gumam Hana sambil menatap pantulan dirinya di jendela taksi. Tapi maaf, aku adalah pemain yang jauh lebih baik. Hana sampai di rumah sakit. Dari kejauhan, ia melihat Aris duduk di depan ruang IGD dengan kepala tertunduk. Di sampingnya ada Santi yang tampak pucat dan gelisah, masih mengenakan pakaian yang sama dengan di hotel, hanya ditutupi dengan jaket milik Aris. Hana menarik napas dalam, membetulkan blazernya, dan berjalan mendekat dengan langkah yang berwibawa. Bukan sebagai istri yang rapuh, melainkan sebagai eksekutor yang siap menjatuhkan hukuman. Lantai rumah sakit yang dingin dan beraroma disinfektan itu menjadi saksi bisu langkah Hana yang mantap. Dari kejauhan, ia melihat Aris dan Santi duduk di kursi tunggu IGD. Aris tampak kalut, tangannya menjambak rambutnya sendiri. Sementara Santi terus menoleh ke kanan dan ke kiri seolah takut ada kamera yang masih mengintainya. Hana sengaja tidak langsung menghampiri. Ia berdiri di balik pilar besar, mengamati mangsanya. Tak lama kemudian, Pak Darma, pengacara keluarganya, datang bersama 2 orang pria berseragam polisi dan 1 orang detektif swasta yang selama ini membantu Hana. Sudah siap, Hana? Bisik Pak Darma. Hana mengangguk dingin.
Mari kita selesaikan ini. Hana melangkah maju. Suara sepatunya yang mengetuk lantai membuat Aris mendongak. Begitu melihat Hana, Aris langsung berdiri dengan wajah yang bercampur antara amarah dan kepanikan. Hana, kamu kemana saja? Mama masuk IGD gara-gara ulah gilamu di hotel tadi. Kamu benar-benar sudah hilang akal, ya? Bentak Aris, masih mencoba melakukan gaslighting di depan umum. Santi ikut berdiri, bersembunyi di belakang punggung Aris. Mbak Hana, tolong jangan buat keributan di sini. Kasihan ibu. Hana berhenti tepat di depan mereka. Ia tidak membalas teriakan Aris dengan emosi. Sebaliknya, ia memberikan senyum tenang, senyum yang membuat Aris justru merasa merinding. Aku gila, Mas? Hana bertanya dengan nada lembut. Bukannya kamu yang bilang aku harus istirahat? Nah, aku baru saja istirahat sebentar untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan kalian. Bukti apa? Jangan melantur. Kamu hanya sedang berhalusinasi. Aris berteriak lagi, namun suaranya bergetar saat melihat dua polisi berdiri di belakang Hana. Hana mengeluarkan sebuah map bening dari tasnya. Di dalamnya ada hasil lab dari temannya mengenai kandungan obat penenang dosis tinggi dan rekaman percakapan digital yang ia temukan di cloud milik Aris. Ini adalah bukti bahwa kamu dan ibumu secara sengaja memberikan zat psikotropika ke dalam minumanku selama berbulan-bulan untuk menciptakan gejala gangguan jiwa palsu. Tujuannya? Agar aku dinyatakan tidak cakap secara hukum sehingga kalian bisa mencairkan deposito warisan orang tuaku yang nilainya miliaran itu. Jelas Hana dengan suara yang lantang, cukup untuk didengar oleh para perawat dan pengunjung lain. Wajah Aris berubah dari merah menjadi pucat pasi. Itu fitnah. Aku suamimu, aku hanya ingin kamu sembuh. Sembuh dengan cara membunuhku perlahan. Hana mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara Aris dan Bu Siska yang ia dapatkan tadi. Suara Aris, begitu dia dinyatakan tidak cakap secara hukum, kita langsung bawa dia ke yayasan, kita butuh tanda tangannya untuk pencairan deposito terakhir. Suara itu menggema di lorong rumah sakit. Santi yang mendengar itu langsung melepaskan pegangannya dari lengan Aris. Ia tidak menyangka bahwa kekasih gelapnya juga terlibat dalam rencana kriminal yang sekeji itu. Mas, kamu bilang uang itu murni bisnismu? Bisik Santi dengan bibir bergetar. Diam kamu, Santi. Jangan ikut campur, gertak Aris. Hana menoleh pada Santi. Dan kamu, Santi, gelang berlian di tanganmu itu dibeli dengan uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatan ibuku sebelum beliau meninggal. Kalian berdua sungguh pasangan yang serasi dalam kerakusan. Pada saat itulah, pintu IGD terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Keluarga Ibu Siska. Aris langsung menoleh. Saya dok, saya anaknya. Bagaimana keadaan Mama? Ibu Siska sudah sadar, namun kondisinya masih sangat lemah karena syok berat. Beliau terus memanggil nama Anda dan, Hana, ujar dokter tersebut. Hana melirik Aris. Ayo, Mas. Kita temui Mama. Aku punya kejutan terakhir untuknya di dalam. Mungkin ini akan membantunya bangun sepenuhnya. Polisi mengikuti mereka dari belakang. Saat mereka masuk ke ruang perawatan, Bu Siska tampak terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Begitu melihat Hana, matanya membelalak ketakutan. Ia mencoba bicara, namun suaranya hanya berupa rintihan kecil. Ma. Hana mendekat ke samping ranjang, membungkuk sedikit agar suaranya terdengar jelas di telinga mertuanya. Mama tahu? Video di hotel tadi sudah ditonton oleh 5 juta orang. Nama Mama, wajah Mama, dan pengkhianatan Aris sudah jadi konsumsi publik. Teman-teman arisan Mama, mereka sudah mengeluarkan Mama dari grup WhatsApp. Bahkan bank baru saja menelepon, mereka memblokir semua akses pencairan karena adanya laporan pemalsuan dokumen. Bu Siska sesak napas.
Monitor jantung di sampingnya berbunyi tit-tit-tit semakin cepat. Dan satu lagi. "Ma?" Hana melanjutkan dengan senyum dingin. "Polisi di belakang itu bukan untuk menjagamu. Mereka di sini untuk menangkap Aris dan menyeretnya atas kasus percobaan pembunuhan berencana dan pencucian uang. Mama juga akan menyusul begitu kondisi Mama stabil." "Hana, cukup." Aris mencoba menerjang Hana, namun kedua polisi dengan sigap meringkusnya dan menekan tubuhnya ke lantai. "Aris Pratama, Anda ditangkap atas dugaan malpraktik pemberian obat ilegal, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana," ucap salah satu polisi sambil memborgol tangan Aris. "Hana, maafkan aku, Han. Aku hilaf. Ma, tolong Aris, Ma." Aris meronta-ronta di lantai, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Melihat putranya diborgol dan diseret di depan matanya sendiri, serta menyadari bahwa seluruh kehormatan keluarganya telah hancur total, Bu Siska tidak kuat lagi. Matanya mendelik ke atas, tubuhnya kejang sejenak, lalu ia kembali pingsan, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Santi yang melihat itu semua langsung mencoba melarikan diri lewat pintu samping, namun detektif sewaan Hana sudah mencegatnya di depan pintu. Hana berdiri di tengah ruangan, menatap mertuanya yang pingsan dan suaminya yang diseret keluar dengan kepala tegak. Rasa sesak yang menghuni dadanya selama setahun ini seolah menguap begitu saja. "Selamat menikmati kegilaan yang sesungguhnya, Mas," bisik Hana. Ia berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Di luar, Pak Dharma sudah menunggunya. "Apa langkah selanjutnya, Hana?" Hana menatap langit-langit rumah sakit dengan lega. "Tuntut cerai secepatnya. Pastikan dia tidak mendapatkan 1 sen pun. Dan pastikan mereka berdua membusuk di penjara untuk waktu yang lama." 3 hari sebelum penggerebekan di hotel, Hana menyadari bahwa ia tidak bisa hanya menangkap Aris sendirian. Ia butuh saksi kunci yang paling menyakitkan bagi Aris, ibunya sendiri. Namun, ia tahu Bu Siska adalah wanita yang licik dan selalu waspada. Maka, Hana memulai sebuah taktik yang ia sebut sebagai kepatuhan total. Pagi itu, Hana turun ke meja makan dengan wajah yang sangat ceria, bahkan terlalu ceria. Ia membuatkan sarapan favorit Bu Siska, lontong sayur dengan emping melimpah. "Ma, ini sarapannya. Maaf ya kalau kemarin Hana agak kurang sopan," ujar Hana sambil meletakkan piring di depan mertuanya. Bu Siska menyipitkan mata, curiga. "Kamu sudah minum obatmu, Han?" "Sudah, Ma. Rasanya badanku jauh lebih ringan sekarang." "Sepertinya Mama benar, aku hanya butuh istirahat dan mengikuti saran Mama," jawab Hana sambil tersenyum tulus, senyum yang sudah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Melihat Hana yang tampak, tunduk, pertahanan Bu Siska mulai goyah. Ia merasa obat itu telah berhasil merusak daya kritis menantunya. "Nah, begitu dong. Kalau kamu nurut, kita semua tenang. Aris juga tidak perlu pusing memikirkanmu di kantor." Sebagai tanda terima kasih, Hana ingin mengajak Mama jalan-jalan hari Jumat nanti. "Kita belanja di Mall Grand Emerald, ya?" Hana baru dapat bonus dari sisa tabungan lama Hana. Hana ingin belikan Mama tas baru. Pancing Hana. Mendengar kata tas baru dan tabungan, mata Bu Siska langsung berbinar. Keserakahannya mengalahkan kewaspadaannya. "Wah, boleh juga. Kebetulan Mama memang butuh tas baru untuk acara pernikahan saudara bulan depan." Hana tersenyum dalam hati. Ia tahu hari Jumat adalah hari yang sama dengan reservasi kamar Hotel Aris. Hari Jumat tiba. Hana berdandan sangat rapi, menutupi semua kemarahannya dengan bedak dan lipstik yang cerah. Ia bahkan dengan sengaja membiarkan Bu Siska melihatnya meminum pil yang sebenarnya sudah ia ganti dengan permen mint yang digerus. "Ayo, Ma, kita pergi sekarang," ajak Hana. Di dalam mobil, Hana bersikap sangat manis. Ia bercerita tentang masa-masa awal ia menikah dengan Aris,
tentang betapa ia sangat menghormati Bu Siska. Bu Siska, yang merasa sudah menang, mulai besar kepala. Ia bahkan sempat mengirim pesan singkat kepada Aris, "Hana sudah benar-benar jinak. Dia sedang mengajakku belanja sekarang. Kamu selamat bersenang-senang dengan Santi nanti malam. Mama yang urus istrimu ini." Hana melihat pantulan layar ponsel mertuanya dari sudut matanya. "Silakan tertawa sekarang, Ma," batin Hana. Sesampainya di Mall Grand Emerald, Hana membawa Bu Siska ke toko-toko barang mewah. Ia membiarkan mertuanya memilih beberapa potong pakaian mahal. Namun, saat waktu menunjukkan pukul 19, waktu yang sama dengan detektifnya memberi laporan bahwa Aris sudah masuk ke lobi hotel, Hana mulai mengubah suasana. "Ma, sepertinya aku pusing lagi," ujar Hana tiba-tiba sambil memegangi kepalanya. Bu Siska langsung panik, bukan karena khawatir pada Hana, tapi karena takut Hana akan membuat keributan di mal mewah. "Loh, tadi kan sudah minum obat? Ayo kita duduk dulu." "Tidak, Ma." Suara-suara itu muncul lagi. Hana mulai berakting. Ia mengatur nafasnya menjadi pendek-pendek. Suara itu bilang, "Mas Aris ada di atas. Di gedung ini. Dia sedang dikelilingi api. Ma, kita harus menyelamatkannya." "Hana, jangan kumat di sini. Malu dilihat orang," bentak Bu Siska sambil mencoba menarik Hana ke arah parkiran. Namun, inilah saatnya. Hana mencengkeram pergelangan tangan Bu Siska dengan sangat kuat. "Mama sayang Aris, kan? Kalau Mama tidak ikut aku sekarang, aku akan berteriak sekeras mungkin bahwa keluarga ini adalah keluarga penipu di tengah-tengah mal ini." Bu Siska tertegun. Ia melihat kilatan yang berbeda di mata Hana. Bukan kilatan orang gila, melainkan kilatan kemarahan yang sangat sadar. Namun, dalam otaknya yang licik, Bu Siska berpikir, mungkin ini efek samping obatnya. Kalau aku tidak ikut, dia benar-benar akan bikin skandal. Lebih baik aku ikut saja, lalu aku telepon ambulans RSJ untuk menjemputnya di hotel. "Baik, kita ke atas, tapi lepaskan tangan Mama, sakit." Hana tidak melepaskannya. Ia justru menyeret mertuanya menuju lift yang menghubungkan mal dengan lobi hotel. Di dalam lift, Hana menekan angka 12 dengan gerakan cepat. "Kenapa lantai 12? Tanya Bu Siska curiga. "Karena di sanalah api itu berada, Ma," jawab Hana dengan suara dingin yang menusuk tulang. Saat pintu lift terbuka di lantai 12, Hana tidak lagi bersandiwara sebagai orang bingung. Ia melangkah dengan pasti, menyeret Bu Siska yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bau parfum laki-laki yang sangat dikenal Bu Siska, parfum yang ia hadiahkan untuk Aris minggu lalu, mulai tercium di lorong itu. "Hana, tunggu, ini kan lorong hotel. Aris tidak mungkin di sini. Dia bilang ada rapat di kantor." "Tutup mulutmu, Ma," potong Hana dengan nada memerintah. "Simpan suaramu untuk berteriak saat melihat anak kesayanganmu nanti." Mereka sampai di depan pintu kamar 1208. Hana mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan kamera, dan memaksa mertuanya untuk mengetuk pintu. Sebuah momen yang menjadi awal dari runtuhnya seluruh dunia Bu Siska. Hana tahu, penyeretan ini bukan hanya soal fisik, tapi soal menyeret mertuanya keluar dari zona nyaman kebohongan yang mereka bangun bersama. Malam itu, bukan hanya Aris yang tertangkap, tapi kepercayaan buta seorang ibu terhadap anaknya hancur berkeping-keping di tangan menantu yang selama ini mereka anggap remeh. Lorong lantai 12 Hotel Grand Emerald itu terasa sangat panjang bagi Bu Siska. Meskipun karpetnya empuk, langkah kakinya terasa berat, seolah terseret oleh kekuatan tak kasat mata dari cengkeraman Hana. Bu Siska mulai merasa ada yang salah. Aroma parfum Aris yang kuat di lorong ini bukan lagi sekadar firasat, tapi kenyataan yang mulai menghantam kesadarannya. "Hana, lepaskan. Mama tidak mau ikut campur dalam kegilaanmu lagi." Bu Siska mencoba berontak, suaranya naik 1 oktav, bergema di antara dinding-dinding kedap suara hotel mewah itu.
Hana berhenti mendadak tepat di depan pintu nomor 1208. Ia berbalik, menatap mertuanya dengan tatapan yang begitu tajam hingga Bu Siska terdiam 1000 bahasa. Tidak ada lagi raut wajah linglung. Tidak ada lagi akting orang sakit mental. Yang ada hanya Hana, wanita yang telah mereka hianati, berdiri tegak dengan otoritas penuh. "Mama bilang ini kegilaan?" bisik Hana, suaranya rendah namun penuh penekanan. Kegilaan yang sebenarnya adalah saat seorang ibu membantu anaknya meracuni menantunya sendiri demi uang. Itu kegilaan, Ma. Apa yang akan kita lihat di balik pintu ini hanyalah konsekuensi. Bu Siska menelan ludah. Aris sedang rapat? Hana. Dia bilang. Masih mau membela dia? Potong Hana sinis. Silakan. Ketuk pintunya. Ma. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa putra kebanggaanmu itu memang sedang rapat. Dengan tangan yang gemetar hebat, Bu Siska mengangkat kepalanya. Tok, tok, tok. Suasana hening sejenak. Dari dalam kamar, terdengar suara gesekan kursi dan langkah kaki yang terburu-buru. Bu Siska berharap dalam hati yang terdalam bahwa yang muncul adalah Aris dengan setelan jas lengkap dan tumpukan kertas laporan. Ia berdoa agar Hana memang benar-benar sudah gila. Klik, pintu terbuka sedikit, tertahan oleh rantai pengaman. Wajah Aris muncul dari celah sempit itu. Matanya merah, napasnya memburu, dan kulit lehernya tampak basah oleh keringat. Begitu melihat ibunya, mata Aris membelalak. Ma, kok Mama di sini? Aris berbisik panik, suaranya serak. Aris, kamu sedang apa di dalam? Tanya Bu Siska. Suaranya nyaris hilang. Belum sempat Aris menjawab, Hana menendang pintu itu dengan kekuatan penuh dari tumitnya. Rantai pengaman yang tidak terpasang dengan benar itu terlepas dari dinding dengan suara dentingan logam yang keras. Pintu terbuka lebar, menabrak dinding di belakangnya. Hana menyeret Bu Siska masuk ke dalam kamar yang remang-remang itu. Bau sampanye dan parfum wanita yang menyengat langsung menyerbu indera penciuman mereka. Lihat, Ma. Lihat baik-baik hasil didikan Mama, ujar Hana sambil menunjuk ke arah tempat tidur. Di sana, Santi, wanita yang selama ini dikenal Bu Siska sebagai sekretaris baru Aris yang sopan, sedang meringkuk di balik selimut sutra, mencoba menutupi tubuhnya yang nyaris tanpa busana. Di atas meja nakas, sebuah gelang berlian berkilau di bawah lampu tidur, berdampingan dengan gelas-gelas kristal yang masih menyisakan sisa minuman. Bu Siska merasa dunianya seolah berputar. Seluruh narasi yang ia bangun, bahwa Hana adalah istri yang tidak berguna, bahwa Aris adalah anak berbakti yang sedang berjuang demi keluarga, runtuh seketika. Mas Aris kenapa? Bu Siska bergumam, suaranya bergetar. Ma. Ini tidak seperti yang Mama lihat. Aku bisa jelaskan. Aris mencoba mendekati ibunya, masih dengan jubah mandi hotel yang terbuka di bagian dada. Hana tertawa kecil, suara tawa yang paling dingin yang pernah didengar Bu Siska. Jelaskan apa, Mas? Jelaskan bahwa, rapat evaluasi, kamu melibatkan tempat tidur king size dan sekretarismu sendiri? Atau jelaskan bahwa uang untuk membayar kamar mewah ini berasal dari rekening warisan orang tuaku yang kamu curi tanda tangannya. Bu Siska menoleh ke arah Hana, lalu ke arah Aris. Rasa malu yang luar biasa mulai menjalar dari dadanya, hingga ke wajahnya yang kini memerah padam. Ia teringat bagaimana ia menyombongkan kesetiaan Aris di depan teman-teman arisannya. Ia teringat bagaimana ia menghina Hana sebagai wanita pembawa sial. Kamu benar-benar melakukan ini, Riz? Tanya Bu Siska dengan suara yang pecah. Ma, Hana yang menjebakku. Dia gila. Dia membawa Mama ke sini hanya untuk menghancurkanku. Aris mencoba memutarbalikkan fakta, namun kali ini usahanya sia-sia. Hana mengangkat ponselnya yang sejak tadi dalam posisi merekam. Seluruh dunia sedang menonton, Mas. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan. Dan untuk Mama. Hana beralih menatap mertuanya.
Terima kasih sudah ikut jalan-jalan malam ini. Tanpa saksi mata sepertimu, drama ini tidak akan lengkap. Bu Siska merasakan dadanya sesak. Tekanan darahnya melonjak drastis. Pemandangan putranya yang tertangkap basah sebagai pezina dan pencuri di depan matanya sendiri adalah hantaman yang terlalu berat untuk gengsinya yang setinggi langit. Pandangan Bu Siska mulai mengabur. Ia melihat Aris yang panik, Santi yang menangis, dan Hana yang berdiri tegak seperti malaikat pencabut nyawa bagi reputasi mereka. Keluargaku. Rintih Bu Siska sebelum akhirnya kakinya lemas. Tubuhnya ambruk ke lantai hotel yang dingin, jatuh tepat di depan kaki Aris. "Mama!" teriak Aris histeris. Hana mundur selangkah, menatap tubuh mertuanya yang tak sadarkan diri dengan ekspresi datar. "Kebenaran memang menyakitkan, bukan, Ma? Tapi setidaknya sekarang Mama tidak perlu lagi berpura-pura bahwa putramu adalah seorang pahlawan." Hana berbalik, meninggalkan kamar itu saat petugas keamanan hotel mulai berdatangan karena mendengar keributan. Baginya, penyeretan ini telah selesai. Kini saatnya membiarkan hukum yang menyeret mereka ke tempat yang seharusnya. Kekacauan di dalam kamar 1208 meledak bagaikan bom waktu yang akhirnya mencapai titik nol. Aris berlutut di samping ibunya yang terkapar, mencoba menepuk-nepuk pipi Bu Siska dengan tangan yang gemetar. Sementara itu, Santi sudah mengunci diri di kamar mandi. Suara tangisnya terdengar samar di balik pintu kayu yang tebal. Hana masih berdiri di ambang pintu, ponselnya masih menyala, mengabadikan setiap detik kehancuran itu. Ia melihat Aris mendongak dengan mata merah penuh kebencian. "Puas kamu, Hana? Lihat apa yang kamu lakukan pada Mama. Kamu tega sekali melakukan ini pada orang tua," teriak Aris, mencoba mencari celah untuk menyalahkan Hana. Hana melangkah masuk satu tindak, menutup pintu kamar hotel di belakangnya agar privasi, kehancuran, ini tetap berada dalam kendalinya. "Aku yang tega? Mas, kamu yang menyeret ibumu ke dalam skenario ini sejak kamu memutuskan untuk meracuniku. Kamu yang memberinya harapan palsu bahwa dengan menyingkirkanku, kalian bisa hidup mewah dengan uang warisanku." Hana mendekati meja nakas, mengambil gelang berlian yang tergeletak di sana. Ia menimang-nimangnya sejenak. Gelang ini, nilainya cukup untuk biaya kuliah 2 orang anak yatim sampai lulus. Tapi kamu lebih memilih melingkarkannya di tangan gundikmu sementara istrimu kamu beri label gila. Kembalikan. Itu bukan urusanmu. Aris mencoba berdiri untuk merebut gelang itu, namun tubuhnya lemas. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan lagi. "Semua yang ada di ruangan ini adalah urusanku sekarang, Mas," ujar Hana tenang. Ia mengeluarkan map dari tasnya dan melemparnya ke atas tempat tidur yang berantakan. Itu adalah surat gugatan cerai dan laporan kepolisian atas pemalsuan dokumen. Aku sudah menandatanganinya. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Menyerah secara kooperatif, atau aku biarkan video live ini terus berjalan sampai polisi menjemputmu di sini. Aris melihat ponsel Hana dan menyadari bahwa kolom komentar masih bergerak cepat. Ribuan orang menghujatnya dengan kata-kata yang menjijikkan. Reputasinya sebagai konsultan keuangan muda yang sukses hancur dalam semalam. Tiba-tiba, Bu Siska melenguh kecil. Matanya terbuka sedikit, menatap langit-langit kamar yang mewah. Kesadarannya kembali perlahan, namun begitu ia melihat Aris yang hanya mengenakan jubah mandi dan mengingat pemandangan Santi tadi, ia kembali terisak. "Hana!" Suara Bu Siska sangat lemah. "Hana, tolong Mama." Hana berjongkok di samping mertuanya. Tidak ada rasa benci yang meluap-luap, hanya rasa iba yang dingin. "Aku sudah memanggil ambulans, Ma. Mereka sedang di jalan. Tapi setelah ini, jangan pernah harap aku akan kembali ke rumah itu. Dan jangan harap aku akan mencabut laporan polisi terhadap Aris. Dia anakmu satu-satunya, Ma." Lanjut Hana sambil menatap Bu Siska lurus-lurus. "Tapi dia juga monster yang Mama bentuk sendiri dengan selalu membela kesalahannya."
Suara sirine ambulans dan polisi mulai terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian malam di luar gedung hotel. Aris terduduk lemas di lantai, menyandarkan punggungnya pada kaki tempat tidur. Ia tahu, pintu kamar 1208 ini adalah saksi akhir dari sandiwara panjangnya. "Santi, keluar!" teriak Aris ke arah